Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman, kasus COVID-19 lagi naik di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Kami ingin tahu pengalaman salah seorang pasien COVID-19 saat ini, apa saja gejala yang dirasakan, dan juga apakah obatnya yang didapatkan masih gratis dari pemerintah ataukah sudah berbayar. Nah, narasumber kami, Angela Martini, bersedia berbagi cerita agar kita semakin waspada dengan COVID-19 yang kasusnya lagi naik dan katanya cepat menular. Saya sapa dulu narsum kita. Selamat siang, Mbak Angelina Martini. Terima kasih sebelumnya, Mbak, sudah meluangkan waktu di tengah kondisinya yang saat ini lagi kurang sehat. Mbak Angel, apa saja yang dirasakan sama Mbak Angel saat ini? Batuk, pilek, atau ada gejala lain? Kalau hari ini sih udah mendingan, hanya suara aja masih serak. Sama mulai tadi pagi, mulai hilang indera perasa ya. Hmm. Oke, indera perasa. Kemudian apakah ada gejala-gejala lain sebelumnya? Kalau sebelumnya lagi awal itu agak batuk, pileknya sebenarnya tidak terlalu, demam sebentar. Tapi yang mungkin membedakan dengan batuk biasanya itu tangan dan kaki linu. Hmm, oke, jadi Hmm. pegel-pegelinu seperti itu ya, Mbak Iya, Angel ya. linu Oke. gitu. Oh, oke. Mbak Angel sebelumnya sudah pernah terinfeksi COVID-19 atau ini baru Belum, pertama kali? baru pertama kali. Oke. Mbak Angel sudah divaksin ataukah juga Vaksin belum mendapat lengkap. sudah vaksin lengkap juga sudah Hmm. vaksin Gimana? sudah vaksin booster? Sudah. Oke, baik. Nah, Mbak, em, kan kita tahu saat ini COVID-19 ini lagi marak. Nah, begitu. Sebelumnya Mbak Angel belum pernah terkena COVID, kemudian ini adalah kali pertama Mbak Angel terkena COVID-19. Gejala yang dirasakan itu seperti apa tingkat keparahannya? Mungkin bisa dijelaskan ke kita susah bernafas yang sangat masif ataupun pegelinunya eh, sampai tidak bisa bergerak atau seperti apa? Hmm, kalau susah nafas, saturasi masih bagus ya sampai hari ini. Hanya mungkin yang terasa membedakan itu selain linu-linu tadi, juga rasa lelah yang amat sangat. Jadi susah untuk melangkah tuh susah tuh. Kan kalau Oke, batuk atau flu biasa masih bisa ya kita berjalan, ini agak lelah gitu, agak lemah. oke. Itu aja sih bedanya. Mbak Angel sejak kapan merasakan gejala-gejala ini? Sudah beberapa hari merasakan hal ini. Dari Jumat sore minggu lalu. Jumat sore minggu Jadi lalu berarti sudah ya, ada empat empat hari seperti itu kurang lebih 4-5 hari ya Mbak ya. iya, hari Sabtu paginya saya coba antigen sendiri di rumah, tapi hasilnya kurang jelas. Jadi saya memutuskan untuk ke IGD. Di situ saya antigen dan dinyatakan positif. Jadi mulai diperiksakan kurang lebih 1 hari atau hari Sabtu setelah mulai merasakan gejala yang tidak enak badan seperti Mbak ya. Iya, Oke, Mbak, ketika sudah tahu terinfeksi, apalagi ini adalah pengalaman pertama terinfeksi COVID-19, bagaimana perasaan Mbak Angel? takut, takut saya. Terus terang takut dulu lagi mulai ada wabahnya pun yang paling saya takuti itu gitu ya. Karena saya ada komorbid asma. Jadi sebenarnya saya takut sekali kalau terkena sebetulnya. Jadi kalau dibilang prokes, saya itu amat sangat prokes. Hingga hari ini Oke. sebenarnya masih prokes saya gitu. Nah, mengingat ini adalah kali pertama Mbak terinfeksi COVID-19, plus juga Mbak Angel ternyata punya komorbid, apa yang dirasakan di tubuh Mbak Angel ketika Mbak Angel tahu Mbak Angel juga punya komorbid? Apakah ada mungkin selama ini pernah berdiskusi dengan teman-teman, kok saya merasa gejalanya lebih parah di saya, seperti itu? Kalau ngobrol dengan teman-teman, masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Tidak seragam gitu ternyata. Jadi masing-masing badan punya gejala sendiri-sendiri ternyata begitu. Oh, oke, oke. Tapi Mbak Angel saat ini merasa walaupun ini kali pertama dan ternyata sudah beberapa kali divaksin, Ya, kalau saya boleh boleh memberikan
skor seperti itu kepada Mbak Angel dari 1 sampai 10, Mbak Angel merasa tubuhnya ini saat ini kondisinya seperti apa, tingkat keparahannya? Hmm, sebenarnya kalau ngerasa keparahannya mungkin tidak seperti yang saya takutkan, terus terang aja. Seperti apa yang Mbak Eh, takut? sesak ya, Hmm. saturasinya turun gitu. Tapi tiap kali saya cek saturasi, enggak sih, masih bagus gitu. Jadi Saturasinya yang berapa saat lain-lain ini, Mbak? bagaimana? Saturasinya saat ini berapa? 98, 99. Oke. Ya, Begitu tahu Mbak Angel ternyata terinfeksi COVID-19, bagaimana sih kelanjutan prosesnya? Mendapatkan obat, kemudian sampai bisa isolasi mandiri seperti ini. Obatnya masih tetap gratis dari pemerintah? ya itu. Waktu itu saya ke IGD itu siang ya, kemudian mendapat hasilkannya juga tidak tidak terlalu lama. Karena kebetulan saya menggunakan asuransi, jadi memang di cover oleh asuransi semuanya. Saya mendapatkan WA dari Kemenkes itu jam 9 malamnya, Mbak. Mhm. Jadi kebetulan saya sudah dapat obat ya, obat secara mandiri. Mungkin kalau kalau langsung pada saat siang itu juga saya mendapatkan WA dari Kemenkes, mungkin bisa gratis dari pemerintah ya mungkin. Tapi saya mendapatkannya jam 9 malam waktu itu WA-nya. Oke, berarti Mbak sudah mendapatkan obat sebelumnya ya. Obat yang sebelumnya itu berbayar Berbayar. dari rumah sakit tempat Mbak Angel memeriksakan diri. Iya, dari Oh, resep dokternya. oke. Mbak, tapi kita pengen tahu nih, kan kita tahu saat ini COVID lagi tinggi, tapi sebelumnya sempat landai tuh COVID-nya. Kemarin Menteri Kesehatan mengatakan bahwa COVID-19 yang lagi marak saat ini merupakan turunan dari varian Omikron yang katanya cepat menular. Tapi kita pengen tahu lebih lanjut dari Mbak Angel, sebelumnya melakukan aktivitas apa sih sehingga terinfeksi? Saya hanya bisa mengira-ngira ya, tidak bisa eh, dengan pasti juga, karena mungkin waktu itu saya agak sering ke rumah sakit mengantar anak saya, tapi tetap saya menggunakan masker mungkin. Itu di kerumunan yang satu. Yang kedua, kebetulan ayah mertua saya hari Kamisnya ternyata positif COVID Setelah dan melakukan diopname. aktivitas, ya, setelah melakukan Iya, aktivitas luar ruangan kah? Atau berkumpul dengan orang-orang yang saat itu ada riwayat influenza atau semacamnya? Atau seperti apa, Mbak Angel? kalau dari mertua saya sih kurang tahu, tapi memang beliau sudah tidak ketat lagi menggunakan masker memang. Nah, Hmm. dalam beberapa kurun waktu beberapa hari itu, saya memang agak kelolosan bertemu dengan mertua tanpa masker sekali-kalinya itu. Mungkin itu. Terus ditambah mungkin juga saya sedang drop imunnya itu. Kelelahan Yang bisa sepertinya saya, kan, ya, yang bisa sedang saya lelah. bayangkan mungkin terkenanya di saat-saat itu. Gitu. Oke, Mbak, ini menarik karena Mbak Angel belum pernah sama sekali terkena COVID, kemudian terkena di saat sudah beberapa kali vaksin. Boleh dijelaskan kita sudah berapa kali tadi vaksin, Mbak Angel, dan pakai vaksin jenis apa? Aduh, yang pertama Sinovac ya kalau nggak salah. Yang kedua Pfizer. Mhm. Hmm, lupa saya maaf ya. Tapi Oke. saya sudah lengkap ya. Nah, Mm-mm. Mbak, kita pengen tahu, eh, saya penasaran seperti apa pola hidup yang diterapkan oleh Mbak Angelin selama ini di saat pandemi COVID ini landai, kemudian pada akhirnya saat ini terinfeksi COVID-19. Boleh diceritakan ke kita kira-kira seperti apa sih kesehariannya Mbak Angel? Kalau saya sebenarnya ibu rumah tangga ya, di rumah saja. Kalaupun pergi, saya masih tetap memakai masker.
Untuk belanja kebutuhan rumah tangga, sayur dan sebagainya, saya masih memesan lewat WhatsApp, jadi tidak bertemu langsung ke pasar, begitu. Saya juga mengurangi berkumpul-kumpul. Anak-anak pun kuliah masih menggunakan masker. Jadi masih tetap Jadi, menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak juga ya selama ini begitu iya, ya Mbak ya. Mungkin mm-mm, hanya ada mm-mm. satu dan dua hal yang mungkin terlupakan menggunakan masker Iya, dan pada saat itu kondisi tubuh juga lagi lemas. Mungkin itu yang bisa saya iya, simpulkan dari tadi perkataan Mbak Angel seperti itu ya Mbak. Mbak Angel, terima kasih waktunya sudah kami dapat poinnya. Kami berharap Mbak Angel dan keluarga dapat kembali beraktivitas seperti semula, sehat, lekas sembuh, Mbak Angel, dan juga nantinya ketika sudah sembuh, yang pasti tetap menerapkan protokol kesehatan, karena saat ini COVID-19 lagi naik. Nah, berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, khususnya Menkes, beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa varian COVID yang saat ini lagi marak dibicarakan ini merupakan turunan dari varian Omicron yang cepat menular, walaupun fatality rate-nya termasuk rendah. Terima kasih sudah menyaksikan Pedang Viral bersama saya Gracia Ben. Sampai jumpa. Jaga kesehatan selalu.